Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah dibuat sebuah daftar nilai PTS, dan untuk membuatnya bisa dilihat pada link yang ada di atas ini. Untuk memasukkan atau menghitung nilai rata-rata tugas, caranya adalah sebagai berikut. Arahkan kursor ke kolom nilai rata-rata tugas. Pada lembar kerja saya, kolom nilai rata-rata tugas itu ada di sel Q9. Kemudian ketik sama dengan kurung buka, sum, kurung buka lagi, blok sel tugas 1 sampai dengan tugas ke-10. Dalam hal ini pada lembar kerja saya ada pada sel G9 titik 2 P9. Kemudian kurung tutup, bagi atau garis miring, kemudian klik jumlah tugas harian yang ada pada lembar kerja saya itu ada di sel P2. Karena jumlah tugas harian ini bersifat tetap, untuk sel P2 ini diapit dolar ya, tanda dolar. Jadi sebelum P itu dolar, setelah P kasih tanda dolar, kemudian tekan enter. Saya coba dulu untuk memasukkan nilai tugas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ternyata di sini rumusnya sudah berjalan. Sekarang untuk mencari jumlah tugas yang dikerjakan, rumusnya adalah sebagai berikut. Arahkan kursor pada sel jumlah tugas yang dikerjakan pada lembar kerja saya, ada pada sel R9, dan ketikkan sama dengan count kurung buka blok sel tugas yang pertama sampai dengan tugas yang 10. Dalam lembar kerja saya ada pada sel G9 sampai dengan P9. Kurung tutup, tekan enter. Saya coba hilangkan satu nilai tugas, maka akan berubah menjadi 4 tugas yang dikerjakan. Sedangkan untuk menghitung jumlah tugas yang tidak dikerjakan, rumusnya adalah letakkan kursor di sel jumlah tugas tidak dikerjakan pada lembar kerja saya ada pada sel S9. Kemudian ketikkan sama dengan P2 dikurangi atau minus R9, di mana R9 ini adalah sel jumlah tugas yang dikerjakan. Dan jangan lupa untuk P2 itu diberi tanda dolar sebelum P dan setelah P, kemudian tekan enter. Kemudian copy ke bawah, atau bisa juga dengan cara menarik titik kotak yang ada di pojok kanan bawah, kemudian di drag geser ke bawah. Kemudian untuk menghitung rata-rata nilai ulangan harian, letakkan kursor di sel rata-rata ulangan harian. Pada lembar kerja saya ada di W9. Kemudian ketik sama dengan kurung buka, sum, kurung buka, blok sel ulangan harian 1 sampai dengan ulangan harian 2. Pada lembar kerja saya itu ada pada sel T9 sampai dengan V9. Kemudian kurung tutup, kemudian garis miring atau bagi, kemudian klik sel P3, di mana sel P3 ini adalah jumlah ulangan. Dan jangan lupa untuk memberi tanda atau karakter dolar sebelum P
dan setelah P, kemudian tekan enter. Setelah itu bisa langsung di copy ke bawah sampai dengan nomor absen yang terakhir. Untuk menghitung jumlah ulangan harian yang diikuti, ketik sama dengan count kurung buka blok sel ulangan harian 1 sampai dengan 3, kemudian kurung tutup. Dan untuk menghitung jumlah UH yang tidak diikuti, ketik sama dengan P3, di mana P3 ini adalah jumlah ulangan, kemudian dikurangi X9. X9 ini adalah jumlah ulangan yang diikuti. Sebelum P dikasih tanda dolar, setelah P dikasih tanda dolar, kemudian tekan enter. Nah, sekarang untuk menghitung nilai akhir, ketik di sel nilai akhir. Untuk rumusnya bisa dilihat pada video. Silakan diketik sesuai dengan yang ada di video. Kemudian tekan enter. Nah, sekarang untuk menghitung ketuntasan belajar adalah dengan cara memakai rumus if. Caranya adalah klik sel ketuntasan dalam lembar kerja saya ada pada sel AB9. Ketikkan sama dengan if kurung buka AA9 lebih kecil dolar P dolar 4, koma petik 2 tidak tuntas, petik 2 lagi, koma petik 2 tuntas, petik 2 kurung tutup, kemudian tekan enter. Di mana AA9 ini adalah sel nilai akhir dan dolar P dolar 4 ini adalah KKM yang ditetapkan oleh mata pelajaran atau sekolah. Setelah itu baru bisa di copy ke bawah sampai dengan nomor yang terakhir. Dan sekedar catatan untuk jumlah tugas harian atau jumlah ulangan harian itu silakan disesuaikan dengan tugas yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Jadi daftar nilai ini lebih dikhususkan untuk setiap guru mata pelajaran ya. Sedangkan KKM itu ditentukan oleh kesepakatan yang ada di sekolah. Cukup sekian dulu rumus untuk menghitung nilai PTS. Dalam hal ini adalah rata-rata nilai tugas, ulangan harian, dan nilai akhir. Saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.